Selamat siang sobat semua, berjumpa kembali dengan kami channel Guru Keluarga. Hari ini topik yang kita bahas adalah tentang pemasangan pipa air kotor di bangunan rumah. Untuk pembuangan air kotor ada dua, yaitu untuk pembuangan air kotor sebaiknya kita memakai pipa dengan diameter 3 inch dan tipenya kita pakai tipe D. Tipe D ini sudah sesuai untuk pembuangan air kotor yang tidak bertekanan. Kemudian untuk pembuangan air limbah atau kotoran, memakai diameter pipa 4 inch tipe D karena tidak bertekanan juga. Hal yang penting lagi dalam pemasangan pipa pembuangan air limbah dan air kotor adalah tingkat kemiringan atau slope. Untuk air kotor, slopingnya 1-2%. Untuk air limbah, slopingnya biasanya atau tingkat kemiringannya biasanya 2-3%. Untuk mempermudah, misalnya kita ambil sloping 2%, rata-ratanya di 2%. Sloping 2% artinya pada panjang pipa 1 meter pada penurunan pipa pada panjang pipa 1 meter atau 100 cm terdapat penurunan sebanyak 2 cm dengan perhitungan 2/100 kali 100% sama dengan 2%. Untuk mencari sudut kemiringan didapat sisi tinggi per sisi datar sama dengan 0,02. Berarti sudutnya adalah kurang lebih didapat 1 derajat. Ini adalah proses untuk membuat alat sederhana sebagai alat pengukur kemiringan untuk pemasangan pipa pembuangan. Hasil kemiringannya seperti ini, turun 2 cm setiap 1 meter. Untuk mengukur tingkat kemiringan, saya sudah membuat alat sederhana dari kayu. Dengan kayu ini dan
kombinasikan dengan waterpass, kita bisa mengukur tingkat kemiringan suatu pipa untuk saluran air limbah dan air kotor. Di sini dapat dilihat, di sini 2 cm, di sini 4 cm, di sini 1 meter atau 100 cm. Untuk pengukuran tingkat kemiringan alat ini adalah sebagai berikut. Di titik ini nilainya 2 cm, sehingga di sudut sini nilainya sesuai rumus tadi dengan penurunan 2 cm dan sisi bawah 100 cm, maka rumusnya adalah tangan X sama dengan 2/100 sama dengan 0,02. Berarti X derajatnya sama dengan R plus tangan 0,02 sama dengan kurang lebih 1 derajat. Untuk persentase kemiringannya adalah 2 cm penurunan, tiap panjang 100 sama dengan 2/100 kali 100% sama dengan 2%. Jadi alat ini dengan derajat 1 derajat dan persentase kemiringan adalah 2%. Berikut tadi adalah alat yang dipakai untuk mengukur tingkat kemiringan. Yang lainnya lagi adalah yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah penyemanan area kemiringan galian. Ini ditujukan supaya nanti pada saat pipa dipasang di kemudian hari tidak ada penurunan tanah. Terus yang kedua, pemisahan antara buangan air dapur dan kamar mandi. Hal ini penting karena supaya tidak ada pencampuran aroma dari atau pencampuran bau dari kamar mandi ke area dapur. Yang ketiga adalah pembuatan bak kontrol. Pembuatan bak kontrol ini juga penting. Pembuatan bak kontrol ini juga penting untuk mengantisipasi terjadinya sumbatan dan lebih mudah memperbaiki. Ada juga disebut sebagai kita membuat T sebagai tempat flushing. Biasanya dipakai T yang berbentuk Y. T yang berbentuk Y kita pakai untuk membuat sistem flushing. Terus yang terakhir, kita perlu membuat gambar drena dari jalur pembuangan supaya suatu waktu pada saat perbaikan kita bisa memperbaikinya dengan mudah dengan membaca gambar. Terima kasih. Terima kasih sobat semua. Demikian tadi kita sudah membahas tentang pemasangan pipa air kotor dan air limbah dalam bangunan rumah. Tadi kita simpulkan bahwa kita memilih tingkat kemiringan 2% untuk pipa air limbah. Itu kita pilih karena dengan tingkat kemiringan 2%, yaitu diharapkan air bersama kotoran akan lancar menuju septic tank. Karena kalau lebih tinggi dari 2% atau 3%, itu akan membuat kemiringan yang lebih tinggi curam, sehingga air yang akan lebih dulu sampai ke septic tank dan
kotoran bisa menyumbat di area pipa karena tertinggal. Terus kalau kita memilih yang di bawahnya, berarti itu terlalu landai yang menyebabkan air bersama kotoran tidak akan lancar menuju septic tank. Semoga bermanfaat dan kita akan lakukan secara praktek pada saat bangunan akan mulai melaksanakan pemasangan pipanya. Terima kasih. Semoga sehat dan bahagia selalu untuk semuanya.